Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Puspitasari dengan NIM 2270232311114. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS, yaitu evaluasi cost dan manajemen bandwidth dalam jaringan. Apa itu cost? Quality of service adalah serangkaian teknologi dan mekanisme yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memastikan kualitas dan kinerja layanan jaringan sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau pengguna. COS bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth, mengurangi latensi atau delay, jitter, dan packet loss sehingga memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik, terutama untuk aplikasi real time seperti VoIP atau Voice over IP, video streaming, dan online gaming. Di sini juga ada fungsi COS, yaitu pertama ada mengolah prioritas lalu lintas data, memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan aplikasi atau layanan mana yang harus dapat diprioritaskan lebih tinggi. Yang kedua, mengurangi latensi dan jitter, yaitu COS membantu mengurangi keterlambatan pengiriman paket data, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi langsung seperti panggilan video. Yang ketiga ada mengontrol paket loss. Dengan COS paket data penting dapat dikirimkan dengan tingkat kehilangan yang minimal. Yang keempat ada mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan COS memastikan bahwa bandwidth digunakan secara efisien dan tidak ada aplikasi yang menghabiskan seluruh kapasitas jaringan. Di sini ada parameter COS, itu ada latensi atau delay, itu artinya waktu yang dibutuhkan paket untuk sampai ke tujuan. Yang kedua ada jitter, itu variasi waktu pengiriman paket akibat fluktuasi lalu lintas jaringan. Yang ketiga ada packet loss, yaitu persentase paket data yang akan hilang saat dikirim ke tujuan. Jadi kayak pencurian data gitu kali ya. Throughput itu jumlah data yang berhasil dikirimkan dalam waktu tertentu. Nah, di sini ada penerapan COS. Yang pertama itu COS dalam jaringan, perusahaan prioritas aplikasi penting, aplikasi bisnis seperti VoIP dan video conferencing diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas seperti browsing atau download. Yang kedua ada bandwidth management, pembagian bandwidth yang adil untuk setiap divisi agar tidak ada yang mendominasi koneksi. Terus di sini juga ada contoh penerapan COS lainnya, ada COS dalam jaringan yaitu Internet Service Provider. Itu yang pertama ada traffic shaping, yang kedua ada latency control, terus penerapan yang ketiga itu ada COS dalam jaringan kampus atau universitas. Yang pertama ada limitasi penggunaan bandwidth, pembatasan bandwidth untuk situs hiburan agar akses ke sistem e-learning tetap lancar. Yang kedua pengelompokan traffic, yaitu traffic dari layanan akademik diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan layanan lainnya. Selanjutnya ada COS dalam jaringan telekomunikasi yaitu call administration atau CAC mengolah kapasitas panggilan VoIP agar tidak melebihi batas yang bisa ditangani jaringan. Paket scheduling menentukan urutan pengiriman paket data agar tidak terjadi delay dalam panggilan suara atau video. Nah, tadi kita udah ngebahas COS, sekarang ini apa yang dimaksud dengan evaluasi COS? Evaluasi COS atau Quality of Service adalah proses pengukuran dan analisis kualitas layanan jaringan berdasarkan parameter tertentu seperti latensi, jitter, packet loss, dan throughput. Tujuan dari evaluasi COS adalah memastikan bahwa jaringan mampu memberikan performa yang optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi.
Nah, yang selanjutnya ada parameter evaluasi cost. Yang pertama itu ada delay atau latensi, biasa kita sebut, waktu yang diperlukan oleh paket data untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Terus ada jitter, itu variasi dalam waktu kedatangan paket yang dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi real time. Paket loss itu paket yang hilang dalam transmisi akibat gangguan jaringan atau kemacetan lalu lintas. Throughput itu kecepatan transfer data yang berhasil dikirim dalam periode waktu tertentu. Bandwidth utilization itu pengguna bandwidth secara efektif untuk memastikan tidak ada pemborosan sumber daya. Terus selanjut. Nah, di sini ada metode evaluasi cost. Yang pertama itu monitoring jaringan menggunakan perangkat lunak seperti Wireshark, PRTG Network Monitoring, atau Windows untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Terus ada pengujian dengan simulasi, yaitu menggunakan software seperti GNS3 atau Cisco Packet Tracker untuk menguji skenario cost sebelum diterapkan di jaringan sebenarnya. Terus selanjutnya juga ada benchmarking dan pengukuran menggunakan tool seperti iPerf atau Ping untuk mengukur latensi dan throughput jaringan. Pengujian end-to-end melakukan uji coba pada layanan seperti VoIP atau video streaming untuk melihat bagaimana performa jaringan dalam kondisi nyata. Terus selanjutnya ada mengapa evaluasi cost itu penting. Ya, yang pertama evaluasi cost itu sangat penting karena jaringan komputer digunakan untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti video streaming, VoIP, cloud computing, transaksi keuangan. Dengan mengevaluasi cost, administrator jaringan dapat memastikan layanan berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini juga ada beberapa alasan utama mengapa evaluasi cost itu sangat penting. Yang pertama, menjamin kualitas layanan jaringan, yaitu evaluasi cost membantu memastikan bahwa layanan jaringan tetap stabil, handal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus yang kedua ada mengidentifikasi dan mengatasi masalah jaringan. Di sini ada contohnya, misalnya jika latensi tinggi, maka komunikasi real time seperti VoIP akan terganggu. Yang kedua juga jika paket loss tinggi, maka data tidak sampai ke tujuan dengan benar, menyebabkan distorsi dalam video atau suara. Di sini yang ketiga juga ada mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Itu evaluasi cost membantu mengalokasikan bandwidth dengan efisien untuk berbagai aplikasi. Di sini ada beberapa contoh penerapannya. Memberikan prioritas lebih tinggi untuk aplikasi bisnis seperti konferensi video dibandingkan dengan aplikasi non-kritis seperti media sosial. Mengurangi bandwidth untuk aplikasi yang tidak mendukung operasional utama agar tidak mengganggu layanan utama perusahaan. Yang keempat ada meningkatkan pengalaman pengguna. Evaluasi cost memastikan pengalaman pengguna tetap optimal dengan mencegah masalah seperti buffering, lag dalam game online atau latensi tinggi, atau selanjutnya ada panggilan suara atau video yang terputus dalam aplikasi seperti Zoom atau Microsoft Teams. Berikutnya ada lagi di poin kelima itu membantu perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan. Dengan ahli evaluasi cost, perusahaan atau penyedia layanan internet atau ISP dapat memperbaiki atau meningkatkan kapasitas jaringan. Yang kedua, menentukan apakah perlu menambah perangkat jaringan seperti router atau switch berkinerja lebih tinggi. Yang ketiga ada menganalisis tren penggunaan jaringan untuk perencanaan kapasitas di masa depan.
Poin keenam ada memenuhi SLA (Service Level Agreement). Bagi penyedia layanan internet atau perusahaan yang menyediakan layanan berbasis jaringan, evaluasi kos membantu memastikan bahwa mereka memenuhi standar service level yang telah disepakati dengan pelanggan. Jika performa tidak memenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau kehilangan kepercayaan pelanggan. Di sini yang poin ketujuh juga ada mengurangi downtime dan biaya operasional. Evaluasi cost secara rutin, memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi masalah sebelumnya menyebabkan gangguan besar. Hal ini dapat mengurangi downtime jaringan sehingga operasional bisnis tetap berjalan lancar, atau menekan biaya perbaikan karena masalah bisa diatasi sebelumnya menjadi lebih serius. Apa yang dimaksud dengan bandwidth dalam jaringan? Bandwidth dalam jaringan adalah kapasitas maksimum transfer data yang dapat ditransmisikan melalui suatu jalur komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam satuan bit per second atau bps, seperti kbps kilobit per detik atau per second, mbps megabit per detik atau per second, atau gbps atau gigabit per second. Fungsi bandwidth dalam jaringan. Yang pertama ada menentukan kecepatan transfer data. Semakin besar bandwidth, semakin cepat data dapat dikirim atau diterima. Mempengaruhi kualitas koneksi internet, yang maksudnya itu bandwidth yang tinggi memungkinkan lebih banyak perangkat atau layanan berjalan tanpa mengalami nge-lag atau buffering. Membantu dalam manajemen jaringan. Administrator jaringan dapat mengalokasikan bandwidth agar aplikasi penting mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan aplikasi yang kurang kritis. Jenis-jenis bandwidth. Bandwidth dedicated atau bandwidth yang dialokasikan secara eksklusif untuk satu pengguna atau layanan tertentu, contohnya jaringan less line untuk perusahaan. Bandwidth share atau bandwidth yang digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna, contohnya internet rumah yang digunakan beberapa perangkat secara bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth. Yang pertama ada jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna yang menggunakan jaringan, semakin kecil bandwidth yang akan tersedia per pengguna. Jenis aplikasi streaming video, gaming, dan unduhan besar membutuhkan bandwidth lebih tinggi dibandingkan browsing atau email. Kapasitas infrastruktur jaringan. Itu ada jenis kabel, router, and switch yang digunakan mempengaruhi seberapa besar bandwidth yang dapat didukung. Ada juga contoh penerapan bandwidth dalam jaringan, yaitu ada streaming video itu kayak Netflix, YouTube, itu dibutuhkan bandwidth besar untuk mengalirkan video yang kualitasnya HD atau 4K tanpa buffering. Ada game online seperti PUBG dan Valorant memerlukan bandwidth stabil untuk menghindari nge-lag atau buffering. Selanjutnya ada jaringan perusahaan, kantor dengan banyak karyawan memerlukan manajemen bandwidth agar video konferensi dan layanan cloud tetap berjalan lancar. Bagaimana cara optimasi bandwidth? Optimasi bandwidth bertujuan untuk mengalokasikan mengelola pengguna jaringan agar lebih efisien sehingga setiap aplikasi dan pengguna dapatkan kinerja yang optimal. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan bandwidth. Yang pertama ada prioritization atau prioritas lalu lintas.
Itu digunakan COS untuk menentukan aplikasi atau layanan mana yang harus mendapatkan prioritas lebih tinggi. Contohnya memberikan prioritas tinggi buat Zoom, Microsoft Teams, dan menurunkan prioritas untuk aplikasi non-kritis seperti media sosial atau torrent. Mengutamakan traffic bisnis dalam jaringan perusahaan dibandingkan dengan streaming atau gaming karyawan. Yang kedua ada bandwidth trolling, pembatasan kecepatan bandwidth itu administrator jaringan dapat menerapkan trolling untuk membatasi kecepatan akses bagi pengguna atau aplikasi tertentu agar tidak menghabiskan seluruh bandwidth. Contohnya membatasi bandwidth untuk pengguna tamu di WiFi kantor agar tidak mengganggu kinerja jaringan utama. Yang kedua ada mengurangi kecepatan download file besar pada jam kerja agar tidak menghambat aplikasi bisnis. Di poin ketiga ada traffic shaping atau pengaturan lalu lintas data. Traffic shaping adalah teknik untuk mengontrol lalu lintas data dengan menunda paket tertentu agar jaringan tetap stabil. Contohnya mengatur lalu lintas agar aplikasi cloud computing mendapatkan bandwidth lebih besar daripada media sosial. Lalu menyesuaikan penggunaan bandwidth sesuai dengan jam sibuk dan jam non sibuk. Poin keempat adalah load balancing, penyeimbang beban jaringan, menggunakan load balancer untuk membagi beban lalu lintas di beberapa jalur atau server sehingga tidak ada satu jalur yang terlalu padat. Contohnya, ISP menggunakan beberapa jalur internet agar beban traffic pelanggan merata dan tidak mengalami bottleneck. Lalu penggunaan multiple one link agar akses ke internet tetap stabil meskipun salah satu koneksi mengalami gangguan. Di poin kelima ada content caching, itu penyimpanan data lokal menggunakan proxy server atau caching system untuk menyimpan konten yang sering diakses agar tidak terus-menerus mengambil data dari internet. Contohnya sekolah atau universitas menggunakan cache server untuk menyimpan halaman website e-learning sehingga akses lebih cepat. Yang kedua ada perusahaan menggunakan proxy untuk menyimpan pembaruan software agar tidak mengunduh dari internet setiap kali saja update. Di poin ke-6 ada menggunakan teknologi kompresi data. Mengkompresi data sebelum dikirim melalui jaringan dapat mengurangi penggunaan bandwidth. Contohnya menggunakan format besar dan video yang lebih efisien seperti web atau H265 untuk mengurangi ukuran file. Mengaktifkan kompresi zip pada website agar loading halaman lebih cepat dan menghemat bandwidth pengguna. Di poin ke-7 ada monitoring dan analisis jaringan, memantau penggunaan bandwidth secara real time untuk mengidentifikasi aplikasi atau penggunaan yang menghabiskan terlalu banyak bandwidth. Tools yang bisa digunakan itu ada Wireshark, itu untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara detail. Terus ada PRTG yaitu Network Monitor, memantau penggunaan bandwidth dan mendeteksi masalah. Yang ketiga ada SolarMine NetFlow, itu untuk mengelola lalu lintas dan performa jaringan. Di sini juga ada rekomendasi alat untuk optimasi bandwidth. Mengapa manajemen bandwidth dalam jaringan sangat penting? Manajemen bandwidth adalah proses pengalokasian dan pengendalian penggunaan bandwidth dalam jaringan agar berjalan optimal. Tanpa manajemen yang baik, jaringan yang mengalami kepadatan trafik atau congestion, penurunan kualitas layanan, cost degradation, dan bahkan downtime akan menghambat produktivitas. Berikut adalah alasan mengapa manajemen bandwidth sangat penting dalam berbagai jenis jaringan.
Yang pertama, menjamin kinerja yang stabil. Jika bandwidth tidak dikelola dengan baik, pengguna yang mengakses aplikasi berat seperti video streaming, game online, atau download besar bisa menghabiskan kapasitas jaringan. Hal ini menyebabkan koneksi menjadi lambat bagi pengguna lain. Solusinya, menggunakan COS untuk memprioritaskan aplikasi yang lebih penting seperti VoIP, email bisnis, dan cloud computing. Selanjutnya ada membatasi bandwidth untuk aplikasi yang tidak kritis seperti media sosial atau unduhan besar. Di poin kedua, itu ada meningkatkan produktivitas di lingkungan bisnis. Dalam sebuah perusahaan, banyak aplikasi penting seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Drive, dan ERP system yang harus berjalan lancar. Jika bandwidth tidak dikelola, karyawan bisa mengalami keterlambatan akses atau bahkan gagal mengakses layanan. Solusinya adalah menerapkan traffic shaping untuk mengalokasikan bandwidth lebih banyak di aplikasi bisnis dibandingkan aplikasi pribadi karyawan. Selanjutnya ada membatasi penggunaan jaringan tamu agar tidak terganggu dengan jaringan internal perusahaan. Di poin ketiga ada mencegah kegagalan jaringan network congestion. Jika terlalu banyak pengguna mengakses jaringan secara bersamaan, tanpa manajemen yang baik, terjadi kemacetan jaringan yang menyebabkan latensi tinggi, jitter, dan packet loss. Solusinya yaitu ada load balancing dan monitoring bandwidth. Di poin keempat ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya IT. Tanpa manajemen bandwidth, perusahaan mungkin perlu membeli lebih banyak bandwidth dari ISP yang bisa meningkatkan biaya operasional. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan biasanya mengoptimalkan bandwidth yang ada tanpa harus menambah kapasitas. Solusinya yaitu dengan caching dan proxy saver. Bandwidth throttling untuk membatasi kecepatan akses bagi aplikasi yang kurang penting. Di poin kelima ada meningkatkan kualitas layanan. Digital and cloud computing, banyak perusahaan kini mengandalkan layanan berbasis cloud seperti Google Drive, OneDrive, AWS, dan SaaS. Jika bandwidth tidak dikelola dengan baik, layanan cloud bisa menjadi lambat atau tidak dapat diakses. Solusinya menggunakan COS untuk prioritas layanan cloud agar tidak terganggu oleh trafik lain. Yang kedua ada menerapkan DPI, Deep Packet Inspection, untuk mengidentifikasi aplikasi yang menghabiskan bandwidth dan mengontrolnya. Di poin ke-6 ada mendukung keamanan jaringan. Tanpa manajemen bandwidth, serangan seperti DDoS, DDoS itu Distribute Denial of Service, dapat menghabiskan seluruh kapasitas jaringan, menyebabkan server dan layanan tidak bisa diakses. Solusinya itu menggunakan firewall dengan bandwidth control untuk membatasi jumlah koneksi yang masuk. Selanjutnya ada mendeteksi dan memblokir trafik yang mencurigakan dengan alat seperti pfSense atau Palo Alto Firewall. Di poin ketujuh ada meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience sebagai ISP, sekolah, dan perusahaan. Pengalaman pengguna adalah hal yang penting. Tanpa manajemen bandwidth, pengguna akan mengalami lag seperti game online, buffering dalam streaming video, dan koneksi terputus saat video call. Solusinya menerapkan traffic prioritization agar aplikasi seperti YouTube atau Netflix tetap berjalan tanpa mengorbankan aplikasi lainnya. Menggunakan teknik bandwidth alokasi untuk membagi bandwidth secara adil antar pengguna. Implementasi manajemen bandwidth. Implementasi manajemen bandwidth dalam jaringan adalah implementasi manajemen bandwidth bertujuan untuk mengontrol pengguna bandwidth di dalam jaringan agar lebih efisien, mencegah kemacetan, dan memastikan aplikasi penting berjalan dengan lancar.
Berikut adalah beberapa langkah implementasi manajemen bandwidth yang dapat diterapkan di berbagai jenis jaringan. Yang pertama, menentukan prioritas aplikasi, quality of service atau cost. Langkah-langkah implementasinya yaitu menentukan mana yang lebih penting dan membutuhkan bandwidth lebih besar, misalkan aplikasi VoIP, video conferencing, atau aplikasi cloud. Terus juga digunakan jaringan seperti router, switch, and firewall untuk mengatur kebijakan cost berdasarkan IP address, part, dan jenis aplikasi. Yang ketiga ada alokasi bandwidth yang lebih besar dan aplikasi jenis bisnis kritis, sementara aplikasi non-krusial mendapatkan prioritas lebih rendah. Alat yang dapat digunakan itu ada MikroTik Router OS, Cisco COS, Juniper Network COS. Yang kedua, menentukan traffic shaping dan traffic policing. Langkah-langkah implementasinya ada traffic shaping digunakan untuk mengatur kecepatan aliran data secara halus dan mencegah lonjakan yang tiba-tiba pada lalu lintas. Yang kedua ada traffic policing, lebih bersifat menegakkan batas kecepatan yang akan mengurangi kecepatan untuk membuang paket data jika pengguna melebihi batas yang ditetapkan. Yang ketiga, terapkan traffic shaping pada aplikasi dengan bandwidth tinggi seperti video streaming atau download besar agar tidak mengganggu aplikasi real time seperti VoIP. Alat yang dapat digunakan ada pfSense Firewall, Cisco Router dengan COS, dan MikroTik Traffic Shaping. Pembatasan bandwidth untuk pengguna non-kritis atau bandwidth throttling. Langkah-langkah implementasinya itu digunakan bandwidth throttling untuk membatasi penggunaan bandwidth oleh pengguna atau aplikasi tertentu. Misalnya, batasi kecepatan browsing atau streaming untuk perangkat yang tidak terkait dengan pekerjaan utama atau untuk tamu yang sedang mengakses jaringan Wi-Fi perusahaan. Alat yang digunakan itu MikroTik Router OS, Net Balancer untuk perangkat individu, dan MikroTik Hotspot untuk Wi-Fi tamu. Yang keempat adalah load balancing dan redundancy. Langkah pertama implementasinya itu ada terapkan load balancing dengan memberi traffic internet ke beberapa jalur ISP atau multi-WAN untuk mencegah terjadinya bottleneck pada satu jalur. Yang kedua, menggunakan redundancy untuk memastikan bahwa jika satu jalur internet gagal, jalur lain bisa menggantikan tanpa gangguan. Alat yang dapat digunakan itu ada MikroTik Load Balancing, Hub Proxy untuk distribusi beban server, Cisco ASA Adaptive Security Appliance dengan load balancing, pfSense dengan multi-WAN. Yang kelima ada caching untuk mengurangi beban lalu lintas. Langkah implementasinya itu yang pertama menggunakan proxy server atau caching server untuk menyimpan data yang sering diakses seperti website yang sering dikunjungi, file video atau aplikasi web dengan caching. Data yang sudah diakses sebelumnya tidak perlu diunduh ulang dari internet, mengurangi penggunaan bandwidth. Alat yang dapat digunakan ada Squid Proxy untuk caching konten web, NGINX, apa itu bacanya? Sebagai reverse proxy. Terus ada Varnish Change untuk caching aplikasi web. Terus yang keenam ada bandwidth secara real time. Langkah implementasinya monitoring secara real time menggunakan alat yang dapat mendeteksi penggunaan bandwidth secara keseluruhan dan per aplikasi. Identifikasi aplikasi atau perangkat yang menyedot bandwidth secara berlebihan dan lakukan penyesuaian kebijakan manajemen. Alat yang dapat digunakan PRTG yaitu Network Monitoring untuk monitoring jaringan secara menyeluruh, SolarWinds NetFlow Analyzer untuk menganalisis pola lalu lintas,
dan penghambat bandwidth. Wireshark untuk menganalisis paket data dalam jaringan secara lebih lanjut. Yang ketujuh ada menggunakan Deep Packet Inspection atau DPI. Langkah-langkah implementasinya yaitu terapkan DPI untuk memeriksa isi paket data yang melintas jaringan. DPI memungkinkan identifikasi dan pengelolaan jenis lalu lintas data seperti video, VoIP, atau aplikasi P2P. Dengan DPI, Anda bisa membatasi atau mengontrol aplikasi yang digunakan bandwidth secara berlebihan seperti torrent atau aplikasi file sharing. Alat yang dapat digunakan Palo Alto Network Firewall, SonicWall DPI, pfSense dengan Snort IDS atau IPS. Yang selanjutnya di poin ke-8 ada implementasi jaringan virtual atau VLAN. Langkah-langkah implementasinya, pisahkan jaringan menjadi virtual local area network atau VLANs untuk membagi trafik sesuai dengan kebutuhan seperti VLAN untuk perangkat tamu, perangkat kantor, dan perangkat kritikal. Dengan membagi jaringan, Anda dapat mengontrol aliran lalu lintas data secara lebih terperinci dan mengalokasikan bandwidth yang berbeda-beda untuk tiap VLAN. Alat yang digunakan Cisco Catalyst Switch untuk VLAN, MikroTik VLAN Configuration, HP Aruba Switches dengan VLAN. Di poin ke-9 ada evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala. Langkah-langkah implementasinya yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan manajemen bandwidth untuk mengetahui apakah ada aplikasi baru yang membutuhkan bandwidth lebih besar atau aplikasi atau apakah pengguna bandwidth yang tidak efisien. Selanjutnya, sesuaikan kebijakan cost, throttling, dan shaping berdasarkan kebutuhan yang berubah seiring waktu. Alat yang dapat digunakan PRTG Network Monitoring untuk menganalisis tren pengguna, SolarWinds Network Performance Monitoring unit untuk menganalisis performa dan mengidentifikasi masalah. Nah, kita udah sampai di studi kasus. Kita punya evaluasi cost dan manajemen bandwidth dalam jaringan perusahaan e-commerce. Dia memiliki latar belakang sebuah perusahaan e-commerce besar yang melayani ribuan transaksi setiap hari, mengalami masalah kinerja jaringan, memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa cabang di kota lain, yang semuanya terhubung melalui jaringan virtual private network atau VPN. Perusahaan ini mengandalkan berbagai aplikasi untuk mendukung operasi bisnis seperti SaaS, untuk manajemen inventaris atau platform komunikasi internal itu Slack dan Microsoft Teams, dan sistem pembayaran online yang sangat bergantung kepada koneksi internet yang cepat dan stabil. Namun, selama beberapa bulan terakhir, pelanggan mengeluh keterlambatan transaksi, pemutusan koneksi saat berkomunikasi dengan customer service, dan gangguan pada transaksi pembayaran. Kinerja aplikasi kritis seperti platform transaksi dan komunikasi internal juga terganggu, terutama selama jam sibuk. Perusahaan mulai merasa bahwa kinerja cost dan manajemen bandwidth yang ada tidak mencukupi untuk menangani lonjakan lalu lintas data yang semakin besar. Lalu, apa tujuan evaluasi cost dan manajemen bandwidth dalam jaringan? Yang pertama adalah melakukan evaluasi cost untuk memastikan aplikasi yang paling penting, seperti transaksi pembayaran dan komunikasi internal, mendapatkan prioritas yang sesuai. Yang kedua, itu mengoptimalkan manajemen bandwidth agar sumber daya jaringan bisa digunakan secara lebih efisien. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kemacetan jaringan yang memastikan kualitas layanan tetap terjaga meskipun adanya lonjakan grafik. Apa aja sih langkah yang dapat digunakan? Yang pertama, ada identifikasi aplikasi yang paling penting. Inventarisasi aplikasi yang berjalan di jaringan dan menentukan aplikasi mana yang memiliki prioritas tinggi
seperti sistem pembayaran komunikasi internal atau sistem ERP. Lalu ada kategorikan aplikasi berdasarkan tingkat kepentingannya dalam operasi bisnis dan menentukan kebutuhan bandwidth setiap aplikasi. Langkah kedua, lakukan analisis grafik jaringan menggunakan monitoring jaringan seperti Wireshark, PRTG Network Monitoring, atau SolarWind untuk menganalisis pola trafik dan mengetahui aplikasi mana yang menyedot bandwidth paling banyak. Identifikasi puncak trafik dan potensi kemacetan lalu lintas yang terjadi. Lalu langkah yang ketiga, menentukan kebijakan cost berdasarkan prioritas aplikasi. Terapkan marking dan klasifikasi untuk memberikan prioritas lebih tinggi pada aplikasi kritis, misalnya transaksi pembayaran dan komunikasi internal. Yang kedua ada prioritaskan aplikasi yang membutuhkan latensi rendah seperti sistem pembayaran dan komunikasi waktu nyata seperti VoIP dan video conference. Lalu ada gunakan differentiate service code point atau DSCP untuk menandai paket data dan memastikan pengiriman prioritas tinggi untuk aplikasi yang penting. Di langkah yang keenam, yaitu ada pemantauan dan penyesuaian secara real time, yaitu gunakan tool monitoring untuk terus memantau performa jaringan dan memastikan cost berjalan dengan baik. Jika ada kemacetan atau penurunan kualitas layanan, lakukan penyesuaian kebijakan cost atau tambahkan kapasitas jaringan jika diperlukan. Selanjutnya ada evaluasi kembali kebijakan cost secara periodik dan evaluasi sesuai dengan perubahan pola penggunaan aplikasi atau volume trafik. Yang ketujuh, ada pengujian dan validasi. Setelah konfigurasi cost selesai, lakukan pengujian performa jaringan dengan menggunakan alat seperti iPerf atau speed test untuk memastikan aplikasi kritis mendapatkan prioritas sesuai dengan harapan. Validasi kualitas layanan untuk aplikasi penting, pastikan latensi tetap rendah dan tidak ada paket yang hilang atau terhambat. Apa saja hasil yang akan dicapai? Yang pertama, aplikasi prioritas mendapatkan kualitas layanan yang optimal. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, ada transaksi pembayaran dan komunikasi internal akan selalu mendapatkan prioritas tinggi dan bandwidth yang cukup, sehingga kinerja aplikasi ini tidak terganggu oleh aplikasi lain yang tidak kritis. Yang kedua adalah latensi rendah pada aplikasi prioritas dan ketersediaan tinggi untuk mendukung pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kedua, penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien. Di poin pertama ada penggunaan bandwidth dioptimalkan dengan traffic shaping dan traffic policing untuk menghindari pemborosan bandwidth. Di poin kedua, ada bandwidth dibagi secara proporsional dengan alokasi yang tetap bagi aplikasi-aplikasi kritis dan non-kritis. Di poin ketiga, ada pengurangan penggunaan bandwidth oleh aplikasi yang tidak penting seperti streaming atau file download untuk memberikan ruang lebih banyak dengan aplikasi yang penting. Yang ketiga, ada stabilitas dan kinerja jaringan yang terjaga meski ada lonjakan trafik. Di sini ada kemacetan jaringan dapat dihindari dan jika terjadi kemacetan aplikasi kritis tetap mendapatkan jalur prioritas. Jaringan lebih resilient terhadap lonjakan grafik dengan adanya load balancing dan redundansi jalur. Cost dan manajemen bandwidth yang diterapkan memastikan aplikasi tetap dapat berjalan lancar meskipun ada fluktuasi dan trafik jaringan. Ini ada contoh implementasinya di kasus jaringan perusahaan e-commerce. Ini aplikasi prioritas yaitu transaksi pembayaran, misalnya aplikasi pembayaran online dan aplikasi komunikasi internal seperti Microsoft Teams
itu diberikan, prioritas tinggi. Di sini ada bandwidth allocation-nya, 50% bandwidth, dialokasikan untuk aplikasi pembayaran dan ERP, 30% bandwidth, dialokasikan untuk aplikasi komunikasi internal, 20% bandwidth dialokasikan untuk aplikasi non-kritis misalnya email atau file download. Jaringan itu ada redundancy, menggunakan multi-one untuk menghindari ketergantungan pada, satu jalur dan memastikan ketersediaan. Load balancing untuk distribusi trafik jaringan yang merata melalui beberapa jalur internet. Keuntungan dari evaluasi cost dan manajemen bandwidth yang efektif, yaitu ada transaksi yang lebih cepat dan aman, dengan memberikan prioritas pada aplikasi, transaksi pembayaran, kemacetan dan delay dapat diminimalkan, sehingga pelanggan dapat menyelesaikan pembayaran dengan lebih cepat dan aman. Yang kedua, ada komunikasi internal tanpa gangguan. Aplikasi komunikasi internal seperti VoIP dan video conference berjalan dengan lancar, mendukung kolaborasi tanpa gangguan meskipun ada lonjakan trafik. Selanjutnya ada efisiensi penggunaan sumber daya. Ya, bandwidth dapat dialokasikan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja aplikasi yang benar-benar membutuhkan sumber daya tinggi. Efisiensi penggunaan sumber daya bandwidth dapat dialokasikan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kinerja aplikasi yang benar-benar membutuhkan sumber daya tinggi. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan sedari tadi, melalui evaluasi cost yang cermat dan manajemen bandwidth yang efisien, perusahaan dapat memastikan bahwa aplikasi yang paling penting, paling kritis seperti transaksi pembayaran dan komunikasi internal mendapatkan prioritas yang sesuai. Dengan langkah-langkah implementasi yang terstruktur seperti analisis trafik, klasifikasi aplikasi, dan pengaturan kos di perangkat jaringan, perusahaan dapat mencapai hasil sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi penting berjalan lancar, meskipun ada lonjakan trafik. Yang kedua, efisiensi sumber daya jaringan dapat ditingkatkan mengurangi pemborosan bandwidth. Yang ketiga, ada kemacetan jaringan dapat diatasi dan kualitas layanan tetap terjaga bahkan selama periode puncak trafik. Kita sudah sampai pada slide terakhir, ini waktunya penutupan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.